masjid kita ini. Kenapa ini saya kemukakan? Pasca Ramadannya saya berpindah-pindah dari masjid ke masjid. Jamaahnya itu jauh berbeda dengan seperti kalau bulan Ramadan. Di sini alhamdulillah masih agak mendingan. Padahal seperti ini tidak boleh terjadi. Di akhir Ramadan itu ya, Allah tuh titip pesan kepada kita. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah 85. Isinya 3 pesan. Yang pertama, yang kedua sudah kita laksanakan. Nah, yang ketiga ini yang ditunggu Allah. Pesan pertama, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa kamu. Sudah kita selesaikan 30 hari. Dan kita bersyukur tahun ini yang hisab, yang ru'yah bersama-sama. Sebab kalau sudah tidak bersama-sama itu muncul penyakit lama, gula Muhammadiyah, gula NO, itu penyakit lama. Pesan kedua, walitukabbirullah ala ma hadakum, besar-besarkan asma Allah, takbir. Kenapa? Karena Allah telah memberi petunjuk kalian. Petunjuk apa? Petunjuk bagaimana menjadi seorang muttaqi, orang takwa. Di mana kita tahu derajat orang takwa itu paling tinggi dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Kita sudah laksanakan takbiran 1 hari itu. Cuma bedanya saja ada yang mengamalkan hadis takbir itu 3 kali, ada yang mengamalkan hadis takbirnya 2 kali. Sama sahihnya. Hanya kebetulan saja kalau Nahdiyin itu suka 3 kali, kalau Muhammadiyah itu suka 2 kali. Itu kebetulan saja. Padha bener sing salah sing gak takbiran. Nah, yang berat itu yang ketiga, yang ditunggu Allah. Wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian itu mensyukuri. Apa? Kalian sudah diberi petunjuk untuk menjadi orang takwa. Itu lestarikan gitu. Berkali-kali saya menyampaikan syukur sebenar syukur itu bukan sekedar berucap alhamdulillah. Kalau syukur itu cuma alhamdulillah, Allah tidak akan berfirman wa qalilun min ibadiyasy syakur wa qalilam ma yashkurun. Ya banyak hamba itu yang mampu bersyukur, sedikit sekali, qalilam ma. Tapi kalau sekedar alhamdulillah ya banyak. Kasih rahmat tashkurun. Syukur sebenar syukur itu istiqmalun ni'ami fima syuri'a alaiha, mempergunakan anugerah Allah persis seperti yang dikehendaki Allah. Anugerah yang sudah kita terima, kita itu dibimbing sebulan penuh menjadi orang takwa. Dan saking hati-hatinya kita, begitu 1 Syawal, kalau ketemu teman itu mesti berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah kita dalam Ramadan. Cuma anehnya ya,
Taqabbalallahnya itu tidak lupa mengucapkannya itu. Tapi perbuatannya pasca Ramadan loh, kok malah hilang sholat malamnya itu. Sampai saya ketika khutbah Idul Fitri kemarin itu di Masjid Rahmat Sulfan Agung, saya sampaikan pada jamaah, saya khawatir jamaah yang sebanyak ini tadi malam tidak tahajud. Saya lihat banyak yang mandu gak ngelakonnya apa ngelakoni saya tidak ngerti. Kan aneh itu. Ininya Allah Akbar ketemu tasawuf sekian taqabbalna minkum. Tapi semalam tidak tahajud. Padahal baru ditinggalkan ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, hebat. Barusan saja ditinggalkan, sudah tidak diamalkan. Saya jadi ingat wanti-wanti Allah dalam surat An-Nahl. Kalau tidak salah nomor ayatnya 93. Disampaikan Allah dalam bentuk puitis yang indah. Allah mengatakan, jangan sekali-kali kalian berbuat seperti kisah klasik seorang perempuan yang ia mampu menenun tenunan benang emas terjurai panjang. Begitu tenan telah usai, ia oleh kembali dari benang ke benang sehingga hancur porak-porandalah tenunan itu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Kan fitis itu. Jangan berbuat seperti seorang perempuan yang memintal benang dengan kuat. Begitu telah terjurai panjang, pintalan selesai, diurai kembali dari benang ke benang, hancur tenunannya. Benang emas yang berupa tadarus dicabut, benang emas yang berupa qiyamul lail dicabut, benang emas yang berupa kejujuran dicabut, benang emas yang berupa kesederhanaan dicabut. Itu kan pendidikan puasa. Kalau ingin mengecek bahwa puasa itu betul-betul mengantarkan berketakwaan, baca surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Di dua ayat itu kan Allah menerangkan 5 sifat orang takwa. Itu yang diterjemahkan di dalam Ramadan. Yu'minuna bil ghaib, realisasinya jujur, tidak berani dusta, karena yang gaib itu tahu. Yang kedua apa? Yuqimuna sholat, jangankan yang wajib, sholat sunat terberat tapi termulia, tahajud dilakukan 11 rakaat. Saya membaca hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kalau ingin ngecek nomor ayatnya, nomor hadisnya 1163. Nabi mengatakan afdhalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Seutama-utamanya sholat sesudah sholat fardu itu sholat malam. Yang tarawih itu tarawih. Kalau setelah tidur namanya tahajud. Sudah ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, mimma razaqnahum yunfikun. Mimma itu aslinya min ba'di ma yunfikun. Dari sebagian apa yang aku berikan kepadamu, kamu infakkan. Kita ahli sedekah. Takmir itu tahu kenapa? Kok tahan isinya lebih Pak kalau Ramadan. Kalau sudah pasca Ramadan takmir itu lemes lagi. Balik mana? Itu semua masjid tidak cuma nurut takwa.
Semua masuk. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan seterusnya. Itu sifat keempat, beriman dengan Quran. Realisasinya tadarus. Lepas cara Ramadan itu sudah tidak baca Quran lagi ya. Tadi malam itu kan malam Jumat. Mbok ya Mas Yoga, surat Al-Kahfi penuh itu ya 10 awal 10 akhir lah diwaca. Enggak. Lalu yang terakhir apa? Bila akhirat itu yuqinun. Realisasinya cermat, hati-hati menghadapi hisab Allah itu. Itu dalam puasa dididikkan. Jadi dua pesan ini mari kita penuhi. La'allakum tashkurun, Al-Baqarah 85 itu, dan An-Nahl 93. Jangan pintalan benang emas yang sudah terjurai panjang indah kita urai kembali. Ya saya sadar untuk persis seperti Ramadan sulit. Mbok yao, apa mbok yao itu? Mirip-mirip gitu loh Pak. Umpama tidak 11, tidak 23 rakaat ya tahajudnya 2, witirnya 1 wis gitu. Caranya gimana? Mudah saja. Bangun jam 4 kurang 1/4 sudah cukup. Tidak usah setengah apa. Kan subuhnya di jam 4.23. Memang ada yang 4.15. Kalau saya 4.23 cukup itu. Untuk 5 rakaat 2 tahajud 3 witir. Kita zikir sebentar, tidak lama adzan subuh. Ini kita pertahankan. Berbicara tentang tahajud ya. Kita ini kan pendamba-pendamba surgawi. Kita ini kan tidak mau masuk neraka. Nabi itu mengingatkan kapan? Ketika Nabi itu berpidato pertama kali di Yasrib, waktu hijrah itu. Beliau didaulat orang-orang Ansor. Nabi, tolong kami diberi pegangan yang kalau kami amalkan akan menjamin kami masuk surga, selamat dari api neraka. Pidato beliau mengatakan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, hei manusia semuanya. Kan ada muhajirin, ada ansor, bahkan yang lain-lain. Pesan pertama, afsus salam, tebarkan kedamaian, hidup yang damai. Kedua, wasilul arham, sukailah silaturahim. Yang ketiga, wa'atimut ta'am, sukailah memberi makan orang. Yang keempat, waqumu billaili wan nasu niyam, tegakkan sholat malam di mana orang-orang di sekelilingmu itu sedang dibuai mimpi. Kalau 4 ini kalian tegakkan, kujamin tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian dan keselamatan. Kenapa tidak kita amalkan? Yang ke atas sholat malam, yang ke bawah hidup damai, suka menyantuni orang, suka silaturahim. Itu kita lupa. Lalu saya tertarik sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Kalau ingin ngecek nomor hadisnya 1335, Sunan Ibnu Majah. Nabi berkata gini, idza staiqadar rajulu minal lail, kalau seseorang itu bangun di waktu malam, istaiqadha itu kan bangun.
Wa aiqadha imra'atahu, dan istrinya juga diajak bangun. Fasolaya pakai alif, fasolaya rakaatain. Keduanya suami istri sholat berjamaah, sholat malam. Kutiba pakai alif juga. Keduanya dicatat oleh Allah minadz dzakirina Allah katsira wa dzakira. Allah akan catat keduanya sebagai hamba-hamba yang ahli berzikir kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin dicatat Allah sebagai orang yang suka mengingat Allah, zikrullah, tegakkan sholat malam. Dan dari hadis Ibnu Majah 1335 ini saya menyimpulkan sholat malam itu boleh berjamaah suami istri. Makanya Nabi ketika mencari malam qadar itu ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dawal asra awal min Ramadan ahya laila wa aiqadha ahla. Bukan wa aiqadha zaujatah, ahla. Nabi bangun, keluarganya dibangunin. Bukan hanya istrinya, bukannya Bu Aisyah, tapi juga anaknya Fatimah, menantunya Ali dibangunin. Diajak iktikaf di masjid. Silakan diamalkan suami istri sebelum subuh tadi berangkat ke sini berjamaah sholat malam. Ya, 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Kalau mau mepet waktunya hampir subuh, ya 1 rakaat saja lagi. Jangan tiap hari, itu hobi namanya ya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, Nabi, kok ya masih ada ya orang itu tidak bangun malam, bangunnya mesti sudah pas subuh. Bangun pas subuh saja itu komentar Nabi, dzalika syaitanu bala fi udhunain. Bala ya bulu itu dikencingi. Dia tidak bisa bangun itu karena telinganya dikencingi setan. Kok teles bang setan sing ngoyo. Seperti itu. Saya masih ingat orang tua itu kalau bangunkan anaknya disiram air, gak apa-apa. Lebih baik tak siram banyu timbang kon dikencingi setan gitu. Dulu saya tidak ngerti gitu, maksudnya apa sih? Tahunya orang tua membaca hadis ini. Dzalika syaitanu bala fi udhunaihi. Itu bisa dilihat di hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, nomornya 1609. Kalau di Sunan Ibnu Majah itu 1330. Dikencingi setan. Lalu ada pesan khusus yang disampaikan Nabi kepada sahabat Abdullah. Ya Abdullah, hei Abdullah, la takun misla fulanin. Kamu jangan seperti si fulan ya. Karena yakumul laila fataraka qiyamal lail. Dia itu kadang-kadang bangun malam, tapi kadang-kadang tidak bangun. Berarti tidak istiqomah. Saya kalau punya teman dekat ya, ngomong belak-belakan. Kamu tadi malam sholat malam benar. Tadi malam tuh enggak kecapean saya. Capek apa? Banyak urusan lagi. Terus antara seringnya melakukannya dengan tidaknya itu sering mana?
Ya 50-50 lah. Mulai konangan 50-50-nya. Perlu dicari cara bagaimana kita itu bisa melestarikan sholat malam. Ya, tentunya subuhnya harus diperbaiki dulu. Kalau subuh belum baik, dan insya Allah ya, orang tuh kalau semakin mendekat kepada Allah, itu nanti akan merasakan ada bimbingan itu. Ini mungkin realisasi hadis qudsi yang Allah katakan begini. Idza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Kalau ada hambaku mau mendekat kepadaku sejengkal saja, shibran, aku akan mendekat kepadanya itu sehasta. Wa idza taqarraba ila 'abdi dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku tuh mau mendekat sehasta, aku akan mendekat satu depak. Bahkan yang menarik, idza atani 'abdi ilayya yamshi ataitu harwalatan. Kalau hambaku tuh mendekat kepadaku dengan jalan guntai saja, aku akan berlari menyongsongnya. Masya Allah. Oh, di sini rahasianya. Jadi kalau kita itu mendekat, semakin dirangkul oleh Allah, semakin mudah. Saya pernah ditanya teman, Ustaz, tandanya orang dapat malam qadar itu gimana? Nah, menurut kamu sendiri gimana? Banyak jawaban itu. Antara lain, katanya bisa melihat malam itu tenang, rembulan cahayanya begini. Alah, ben bengi yang ngono sampai nggak tahu metu ya kok. Lah ya teman-teman Ustaz gimana? Kalau menurut saya ya, tandanya orang yang dapat malam qadar pasca Ramadan itu ibadahnya istiqomah mirip Ramadan. Ya tadarus, ya sholat malam, ya infak sedekahnya itu dapat malam qadar. Baiklah, kita setelah memenuhi la'alakum tashkurun ya, sebenarnya kita memasuki bulan Syawal ini menghadapi banyak keprihatinan. Secara makro, secara global, kita ini masih menghadapi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Pemerintah hanya mengatakan tunggu 2 minggu lagi dampak dari mudik ini. Kita baca lagi berita, sekarang ini muncul varian baru, bukan COVID-19, ada yang B112, apa yang C, macam-macam, yang lebih hebat dari COVID-19. Terjadi di India, terjadi di negara-negara dekat dengan kita, termasuk Malaysia. Ini keprihatinan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Ya, tetap memakai masker, tetap berjarak, sering cuci tangan. Itu prokes yang ditegakkan. Namun jangan lupa berbanyak-banyak berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim.
Pagi dibaca 3 kali, sore dibaca 3 kali. Kalau timbul kekhawatiran, segera dibaca. Mohon perlindungan. Dan jangan lupa, beriringan dengan kekhawatiran itu akan terkena COVID, bertobat kepada Allah. Musibah itu beriringan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Di Quran kan banyak ayatnya. Umpamanya, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ramadan min kulli makan fakafarat bi anhumillah. Kabarnya fa'adha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Yang dulu saya terangkan, setiap saya membaca ayat ini, saya teringat negeri yang kita cintai, Indonesia. Meskipun ayat ini tidak diturunkan khusus untuk Indonesia, Quran itu universal, tapi yang sangat terkena itu Indonesia. Allah telah membuat sebuah perumpamaan, wa darallahu masalan. Adanya sebuah negeri yang aman, damai, itu kan Indonesia. Ya'ti hari suka dan mingkuli makan. Ramadan itu melimpah, rezekinya melimpah dari segenap penjuru, lautnya, perut buminya, daratannya, hutannya melimpah. Kenapa tidak makmur? Fakafarat bi anhumillah. Mereka kufur dari nikmat, tidak disyukuri. Syukurnya cuma alhamdulillah. Fa'adzaqaha Allah libasa ju'i wal khauf. Kutimpakan mereka itu rasa lapar dan takut. Dimakan biasa. Jadi kita berkata, istighfar yang terbaik itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini disebut dengan istighfar utama yang waktu kita wukuf di Padang Arafah, bacaan ini yang ditekankan. Atau kalau mau yang panjang yang disebut Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi, silakan. Jadi 3 ini yang harus kita lakukan. Protokol kesehatan rajin ditegakkan, banyak berdoa kepada Allah dan bertobat padanya. Insya Allah kita aman. Masalah kedua yang kita hadapi di bulan ini, secara internasional kita mendengar masjid suci kita yang ketiga dihancurkan oleh Israel. Orang-orang Palestina tidak boleh beribadah bebas di masjid. Saya senang ya, di mana-mana melihat orang Islam termasuk kita Indonesia itu ribut dengan Al-Aqsa yang dikuasai Israel ini. Demonstrasi, menghimpun dana, bagus sekali. Cuma kadang-kadang saya juga berpikir ya, kalau Masjidil Aqsa dikuasai Israel kita ribut, nah masjid-masjid kita di Indonesia itu tidak dikuasai siapa-siapa, kita tidak mau ke masjid itu. Apa perlu masjid seperti kita ini dikuasai musuh itu dan kita itu ribut? Nah, di situ keanehannya. Sama dengan tempo hari saya singgung dalam khotbah itu, orang ribut dengan mudik, tradisi tahunan mudik lebaran, ya kan? Sampai ada tulisan gimana? Hari raya kita ini sangat-sangat spesial. Pintu-pintu surga dibuka, tapi pintu-pintu perbatasan ditutupi semua. Kan kita baca itu di video ini. Saya bilang, bagus kita ribut dengan mudik lebaran, tapi kenapa sih kita tidak pernah ribut mudik yang sebenarnya mudik itu? Kematian. Tua-tua aja, tenang-tenang aja ya Allah.
Sing diandalke iki apa sih? Sing diandalke apa? Jadi kadang-kadang kita tuh mendua gitu. Masjidil Aqsa diributkan, tapi masjid kita yang enggak ada yang kerepoti itu kita enggak ke masjid. Ya, tetap kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menang melawan Israel. Cuma kalau saya baca ya, antara Hamas dengan Al-Fatah sendiri itu tidak rukun itu. Yang sekarang melawan Israel mati-matian itu kan Hamas dengan Fatah. Itu tidak bisa sejalan. Nah, ini kita doakan juga. Bersatu itu mudah diucapkan, sulit untuk diamalkan. Kemudian masalah lain apa? Kita ini terus terang ya, kalau secara politis kita ini sudah merdeka, tapi dalam aspek budaya dan ekonomi kita ini belum merdeka sebenarnya. Saya ingat Bung Karno itu sering menyebut-nyebut Trisakti kok. Secara politik kita sudah merdeka, tapi ekonomi kita itu masih dikuasai orang asing. Saya banyak membaca teori-teori praktis. Dulu disampaikan Kwek Kian Gi, disampaikan Pak Dahlan Iskan, siapa lagi, yang mengatakan sebenarnya tidak sulit kok untuk memperbaiki ekonomi kita tidak dikuasai asing. Ya kita jangan belanja di toko-toko mereka itu. Tiru seperti Malaysia. 1 bulan saja coba teorinya dia. Jangan belanja di mall, Indomaret, Alfamaret, Hero. Tidak makan mie instan. Tidak apalagi merokok. Apalagi tidak menjadi nasabah BCA, Danamon, Mayapada. Insya Allah belum 1 bulan saja. Di Malaysia berhasil 3 bulan. Sampai asing itu memotong harga jual mereka itu 50%. Orang Melayu tidak terpengaruh. Saya bilang sama teori ini yang sering sampaikan teman-teman. Malaysia berhasil itu siapa yang memprakarsai? Perdana Menterinya. Kalau di sini siapa yang mau memprakarsai itu, Pak? Di sini permasalahannya. Tidak usah bawa-bawa pemerintah. NU Muhammadiyah itu mau mengambil kebijakan tentang ini, kompak itu. Anggotanya, apalagi Pak Kiai-kiainya itu sudah berfatwa itu. Insya Allah berhasil. Nah kita sekarang itu, aduh, Muhammadiyah NU ya belum bersatu. Seperti di Palestina sudah menghadapi musuh itu, Hamas Fatah belum bersatu. Ya sekarang seperti bersatu melawan Israel. Nanti reda perang itu ya sudah geger lagi. Itu kan penyakit. Padahal kuncinya kita ini mudah bersatu ya. Katakan NU Muhammadiyah. Laksanakan kandungan isi ayat di surat Al-Baqarah ini. Nomor ayatnya kalau nggak salah inilah. Berapa itu? Bukan Al-Baqarah, Ali Imran 64. Ini ayatnya.
Ya ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi, mendidik Nabi, jangan kau katakan ya Yahudi, ya Nasrani, tapi ya ahlul kitab. Orang yang menerima kitab dari Allah. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ayo kalian kemari masuk Islam, di mana Islam itu sama kok seperti yang kamu. Kalau Islam dengan Qurannya, Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya, tiga ini kan dari Allah. Nah kalau sumbernya sama, masa isinya akan berbeda? Alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyriku bihi syai'an, tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kita tidak menjadikan seorang Tuhan selain Allah. Jadi menyeru itu cari persamaan. Jangan HNO, Muhammadiyah, nggak bisa bertemu itu. Saudaraku sesama Muslim, nah enak. Kalau secara nasional kita ini sesama bangsa Indonesia, rukun. Nah kita ini enggak, beda sedikit itu sudah ini gitu. Pamannya sholat, makmum dah. Imamnya enggak baca Bismillah, disiri, dibaca Bismillah. Nah coba. Nanti kalau dibaca disiri Muhammadiyah. Subuh kok gak pakai kunut di Muhammadiyah. Itulah penyakit itu. Jangan jauhkan perbedaan. Kita ini syariatnya sama, Quran, hadis. Berbeda dalam fikih. Fikih itu paham. Fakihah kan fahimah. Pahamnya ulama terhadap syariat. Kenapa berbeda? Berbeda cara memandangnya, cara menilainya, cara mengartikannya. Kalau sudah ranah fikih, jangan sekali-kali bermimpi, berkhayal sampai hari kiamat hanya ada satu pendapat. Itu justru orang tidak mengerti ijtihad. Padahal ijtihad itu sepakati sumber hukum yang ketiga. Quran, hadis, ijtihad, ar-ra'yu. Kalau sudah ijtihad, fikih itu hasil ijtihad. Berbeda pendapat itu sebuah keniscayaan, justru keharusan. Imam Syafi'i aja yang banyak kita ikuti itu silakan dipelajari hukum-hukumnya. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Pendapat lama, pendapat baru. Berubah yang lama itu setelah beliau beristihad lebih jauh itu. Kita kok ribut sih gitu. Mari kita tuh mendahulukan persamaan, jangan mendahulukan perbedaan. Bahkan kalau kita sudah menyeru dengan cara yang indah, simpatik tadi ya, tidak berhasil. Apa kata Allah? Fa'in tawallau, kalau mereka itu berpaling dari seruanmu yang benar, yang indah, yang simpatik itu, biarkan. Katakan mereka, faqulu syahadu bi anna muslimun. Saksikan, ini loh kami orang Islam. Jadi seruan dihentikan, diganti praktek perbuatan, dipaneri. Ini loh orang Islam itu. Gitu. Kalau sudah dakwah lisan, tidak berhasil. Jadi problema kita sekarang itu kerukunan. Masalah ekonomi, kalau pemerintah tidak memberikan prakarsa bimbingan, justru mendukung, susah. Jadi hanya teori aja selama ini. Mudah, jangan beli di tokonya non muslim malah dituduh rasialis. Jadi harus ada yang bimbing, yang bina. Banyak keprihatinan kita di dalam memasuki bulan Syawal kali ini. Akhirnya
Semuanya ini lebih mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Daripada kita itu menghadapi masalah piye tidak berujung itu ya, sambat kepada Allah. Sambat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Hadisnya, jika kamu melihat kemungkaran, kalau bisa rubah dengan tangan, power. Kalau punya power, tidak bisa dengan lisan, bil kitabah dengan tulisan. Gak berani, endang-endangnya nanti tulisan ucapan itu, tapi kalbi sudah dengan doa saja. Meskipun cara yang ketiga ini kata Nabi, wadaka iman, itu menunjukkan kelemahan iman. Kalau tengah minimal ngomong, tapi yang bijak. Minimal nulis, tapi yang bijak. Nah, kalau berdoa saja menunjukkan iman lemah, kalau tidak berdoa gimana? Gak duwe iman. Jadi menyikapi Palestina, menyikapi COVID, menyikapi kondisi ekonomi negeri kita ini, minimal kita itu sambat kepada Allah. Kullu syai'in halikun ila wajah. Semua itu bisa berubah. Yang tidak itu hanya Allah. Mari kita sejenak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana ya Allah bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.